Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Yudita Kristiana, CGP Angkatan 9 Kota Sawalunto. Hari ini saya bersama Bapak Beni, Bapak Beni sebagai pengajar praktik, dan Ibu juga kebetulan kedatangan dari BJP Sumbar, Ibu Ade, dan juga untuk Bapak Afdal. Nah, hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya sudah dilakukan kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi. Nah, jadi setelah kegiatan observasi perlu dilakukan pasca observasi untuk menilai seberapa jalannya observasi yang telah dilakukan. Nah, untuk pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Afdal. Sebelumnya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya. Begitu juga Pak Beni dan Pak Ini dan Ibu. Mudah-mudahan. Jadi bagaimana mungkin perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, perasaan sekarang ini senang Ya. kita bertemu dengan kita dari Ibu dari BGP juga Pak Beni. Ya, alhamdulillah ya Pak. Jadi senang sekali hari yang cerah ini kita dapat bertemu di sini. Nah, jadi dalam pasca observasi ini seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan di kelas. Di mana kemarin Bapak Afdal telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan dengan mata pelajaran kita ya, dengan dua sumber pembelajaran tentang terus area yang dikembangkan kemarin. Nah, tentang pedagogi ya Pak ya. Ya. Jadi untuk meyakinkan lagi nih, bagaimana perasaan Bapak nih terkait observasi kelas kemarin yang sudah berlangsung? Pada saat observasi kemarin, perasaan yang saya rasakan pertama merasa tegang. Kemudian alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan baik. Ya, jadi awalnya tegang ya Pak, karena diamati oleh teman sejawat. Iya, padahal yang mengamati bukan kepala sekolah. Betul. Agak grogi ya Pak. Namun sepertinya kemarin pembelajaran itu tetap berlangsung dengan baik ya, pun dalam Berjalan dengan baik. jadi dalam awalnya ya. Setelah itu sudah Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan area pengembangan yang kami kembangkan. setelah observasi berlangsung, Bapak tidak merasa puas atau tenang atau bagaimana, atau masih tegang? Awal-awalnya karena diobservasi ya perasaannya kan karena sudah dengan berjalan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin, alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin bisa Bapak ulangi kembali, kemarin ada area pengembangan yang ingin dikembangkan selama proses observasi, apa saja Pak? Ya, area pengembangan itunya kompetensi pedagogi. Di antaranya itu pertama keaktifan siswa, kemudian metode pembelajaran diskusi dan pengelolaan kelas. Ya, jadi kemarin memang Bapak sudah merencanakan untuk mengembangkan area pedagogi dari segi keaktifan siswa, metode diskusi dan pengelolaan kelas. Nah, dari area pengembangan tadi Bapak sudah juga melakukan observasi. Kira-kira Bapak menilai keberhasilan area yang dikembangkan itu kemarin setelah observasi, kira-kira nih kalau dari 1 sampai 10 Bapak sudah berhasil sampai angka berapa? Kalau penilaian dari apa yang sudah dilakukan pada saat observasi kemarin, Ya. Ini penilaian jadi Ya, sekitar 8 ya Pak, iya memang. Jadi dari yang 3 tadi yang ingin Bapak kembangkan juga sudah Bapak siapkan, sudah Bapak lakukan. Jadi Bapak sudah merasa di angka 8 keberhasilannya. Sangat baik ya Pak ya. Namun karena 8 berarti belum 10 ya Pak. Apa kira-kira kendala atau kekurangan yang dirasakan sehingga masih 8 gitu? Dan kekurangan yang boleh itu apa ya? Jadi
kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10, jadi angka sempurnanya itu di angka 10. Iya. Jadi yang baru saya penilaian menurut saya itu baru sampai angka 8. Tapi kan masih ada sekitar 2 lagi supaya menjadi itu sempurna. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, apa kendala dan tantangannya. Jadi di saat pembelajaran atau observasi kemarin, ini kendalanya yang saya temukan yaitu pertama masih adanya siswa yang kurang aktif di dalam diskusi kelompok. Jadi ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Ya, kemarin pembelajarannya memang mengembangkan metode diskusi ya Pak ya. Tapi di dalam kelompok ada siswa yang Kurang aktif. Apalagi kan kelompok ada Bapak mengelompokkan kemarin Berdasarkan gaya belajaran. Iya, berdasarkan gaya belajarannya ada mungkin yang dominan dalam kelompoknya, jadi yang ini tidak kendalanya ya Pak. Ada lagi Jadi cuman itu adanya siswa yang kurang aktif, jadi sehingga diskusi itu hanya didominasi oleh beberapa anak saja. Nah, yang siswa yang kurang aktif ini kira-kira berapa orang? Ya, jadi kalau perbandingannya hanya sekitar 20%. Jadi dari keseluruhan siswa. Jadi mungkin menurut saya pertama mungkin memang pengetahuan atau memang anak ini yang kurang kurang aktif, atau yang kedua bisa jadi karena pengelompokkan. Karena di sini kan saya pengelompokkannya berdasarkan gaya belajar anak. Karena mungkin ada anak ini karena ini tidak biasa dengan temannya yang sesuai, jadi keaktifannya kurang. Jadi Bapak kendalanya murid yang kurang aktif, dan Bapak apa itu? Karena mengelompokkan anak itu berdasarkan dari minat dan gaya belajarnya. Bapak mengidentifikasi penyebabnya karena ada anak ini yang memang kurang aktif juga di pembelajaran sebelumnya, dan ada juga anak yang merasa pengelompokan sesuai gaya belajar itu temannya dia kurang cocok. Jadi itu tadi kendala dan penyebabnya. Ada lagi Pak kendala dan penyebab yang Bapak temukan dalam observasi kemarin? Ya. Jadi terkait dengan kendala, dan Bapak juga sudah mengidentifikasi apa penyebabnya. Bagaimana rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Dengan kendala yang ditemukan saat pembelajaran kemarin, jadi antisipasinya mungkin saya akan belajar lebih giat lagi mengikuti pelatihan bagaimana yang nilainya 8 tadi bisa menjadi 10 nantinya. Jadi rencana Bapak ke depannya Bapak ingin pelatihan, menambah ilmu lagi pelatihan, mengikuti pelatihan baik yang di KMM atau ilmu sendiri mandiri ya Pak ya. Jadi rencananya Bapak ke depan akan melatih diri lagi bagaimana supaya Bapak dapat mengantisipasi murid-murid yang kurang aktif. Kalau dari muridnya sendiri kan itu orangnya memang kurang aktif juga dalam Bapak. Apakah ada Bapak ingin melakukan yang pribadi ke murid mungkin Pak? Ya, pertama mungkin akan menunjukkan semangat murid itu. Mungkin salah satunya caranya yang sudah kita coba itu melalui pembelajaran diferensiasi. Jadi ini akan dicoba atau bagaimana meneruskan anak ini supaya menjadi lebih aktif. Jadi diferensiasinya lebih difokuskan lagi untuk murid-muridnya kan, terutama dalam keaktifan siswa tadi dalam diskusi. Nah, untuk melakukan ini, Bapak butuh bantuan siapa saja kira-kira? Untuk melakukan melakukan rencana ke depan tadi, baik itu diferensiasi, baik dan pelatihan, mungkin butuh dukungan dari siapa saja mungkin dari sendiri. ya betul, untuk pengembangan diri kita
kita perlu membuktikan pertama rekan jawab, kemudian juga bagaimana nantinya dari kepala sekolah, jadi supaya pembelajaran kita itu bisa lebih baik lagi. Kira-kira kapan rencana tadi akan Bapak lakukan? Rencana Bapak latihan, Bapak mungkin mengajak murid tadi berdiskusi, kira-kira kapan akan dimulai? Alhamdulillah akan dimulai secepatnya dengan kita sudah mengetahui bagaimana kendala dan tantangan yang kita temui, dan itu akan kita perbaiki sehingga pelajaran itu bisa berpihak pada murid itu. Jadi rencananya akan dilakukan sesegera mungkin. Mungkin itu saja Kak yang ingin saya tanyakan hari ini. Semoga apa yang tidak kita lakukan itu bermanfaat untuk pelajaran di kelas. Kemudian bagaimana tadi rencana yang akan dilakukan itu dapat dilaksanakan segera mungkin, dan Pak juga berkomitmen untuk melakukan segera mungkin saja. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.